sudah siap-siap di depan layar kaca Anda? Udah makan siang kan ya? Saya Kak Rose, siap menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Wah. Ditemani oleh Daniel di pojok sana dan sudah ada beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Seperti biasanya kita awali di pojokan untuk membahas yang sedang ramai menjadi perhatian publik dan terjadi amat sangat baru, berita-berita hot dan grace yang banyak menuai perhatian dan komentar netizen, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Dari dunia nyata ya, hari ini ya sidangnya ya. Hari ini sidang lanjutan kasusnya Amar Zoni yang diselenggarakan ini. Amar Zoninya dihadirkan secara online. Jadi agendanya adalah pembacaan eksepsi dari Amar Zoni dan teman-teman itulah ya. Cuman karena online jadi Amar Zoni tetap menyatakan keinginannya untuk bisa dihadirkan secara offline. Jadi hadir secara langsung. Alasannya kenapa? Karena ketika sekarang Amar Zoni lagi ditahan di Nusa Kambangan. Di sana dia merasa tidak bisa leluasa bertemu dan berdiskusi dengan pengacara. Bahkan gimana caranya mau buat eksepsi, dia bilang gitu. Kita aja nggak dikasih kertas sama bolpen. Jadi gimana mau nulis atau gitu. Ya, coba kita lihat cuplikannya berikut ini. Kita lihat komentar netizen ya terhadap berita itu apa. Masya Allah jidatnya udah hitam, tandanya dia rajin sholat. Amar kurusan ya, semoga cepat selesai segala masalahnya ya Amar. Salut sih dalam kondisi begitu dia masih bisa speak up dengan jelas mewakili teman-temannya. Yang berikutnya, doa terbaik untuk Amar Zoni, semoga Allah memberikan kemudahan untuk bebas. Masya Allah, salpok sama jidatnya Bang Amar, sujud terus ya Bang Amar, minta sama Allah yang punya segalanya. Doa terbaik Bang Amar gitu. Nah ini masih berkaitan dengan kehadiran Amar dan Amar yang sekarang ditahan di Nusa Kambangan. Kemarin itu Raffi Ahmad ya mendampingi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan itu mengunjungi Nusa Kambangan. Lalu ada beritanya tuh banyak berita dengan clickbait gitu yang bunyinya adalah Raffi Ahmad berkunjung ke Nusa Kambangan mengunjungi Amar Zoni tanda tanya. Akhirnya Raffi Ahmad datang ke Nusa Kambangan hari ini untuk menjenguk Amar Zoni. Ada lagi nih, temui Amar Zoni. Pokoknya semua Nusa Kambangan kaitannya sama Amar Zoni aja gitu ya. Raffi Ahmad ke Nusa Kambangan. Jadi ini netizen sih yang bikin ya, Cilacap hari ini gitu beritanya. Nah menanggapi hal ini, seolah menanggapi hal ini gitu ya. Kalau kita lihat dari postingannya Dokter Camelia, ini dokter yang beberapa tahun terakhir ini atau beberapa bulan terakhir ini dikabarkan dekat sama Amar Zoni. Itu posting begini, coba kita lihat postingannya Dokter Camelia. Oh video, oke kita lihat berikut. Baik, oke kita langsung menuju ke bidang tamu kita yang pertama ada Kirana Larasati. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Runner up Miss Universe Indonesia, Kirana Larasati. Hey. Beda ya gak kayak Kirana Larasati yang biasanya. Biasanya agak lebih tomboy. Apa kabar Bu? Selamat ya. Aku udah cocok belum jadi MC-nya Miss Universe? Oke silakan duduk. Asal jangan salah sebut nama ya. Oh iya. Serem juga. Oke ini kita lihat nih artikel Kirana Larasati jadi second runner up Miss Universe. Dan ya keikutsertaan kamu dari awal kan juga banyak menuai komentar netizen ya. Tapi sebelum kita bahas kita lihat dulu seperti apa suasana cuplikan pada saat penganugerahannya. Kita lihat yang berikut ini. So sweet banget sih anak kamu naik tuh bawa buket bunga. Ini emang kamu yang nyuruh, kamu yang nyiapin buketnya? Aku nggak tahu serius? apa-apa. Aku nggak tahu apa-apa. Jadi aku hanya tahu meja mereka di mana. Dari belakang panggung tuh aku cuma ngeliatin anak aku aja sama mamaku nungguin. Terus bahkan teman-teman yang aku undang supaya supporter gitu ya. Aku nggak tahu mereka di mana. Aku nggak bisa denger suara mereka juga. Aku cuma kayak senyum sama anakku aja di atas panggung. Ya ampun, Bubu, you are the winner in my heart, Ella. I love you. Ya, so sweet banget. Ini aku baca, jadi ketika aku dapat bunga itu, aku nggak lihat tulisan ini. Jadi aku hanya ambil bunganya, terus bilang sama teman-teman yang di belakang itu, sorry ya, ini lebih penting, sorry aku keluar dari barisan gitu kan. Terus pas lagi nunggu-nunggu gitu, aku ngebaca kartunya, itu aku nangis di situ jadinya. Karena I think I'm the real winner. For my son. Dan itu kayak paling berarti lah buat aku. Oke. Ini kan banyak orang yang bertanya-tanya Kirana Larasati udah terkenal, udah ya maksudnya udah eksis lah gitu ya. Tiba-tiba ikut ajang Miss Universe Indonesia. Ini apa sih sebenarnya? Terus anak kamu tuh awal-awal responnya gimana?
Ketika aku ditawarin sama Kelly is my buddy, diving buddy juga. Oh, okay. Aku pikir dia bercanda bener kan, karena aku bilang, are you kidding? Kan gue udah punya karir, udah lama banget. Nanti apa kata orang-orang dan lebih ke gimana ya? Aku tahu umur aku dan orang-orang pasti akan lebih Fokus di situ jadinya ya. akan lebih support yang lebih muda pastinya Oke. gitu. Dan itu wajar, Cuma kan gue juga nggak mau kalah gitu loh. Maksudnya kalau udah masa iya kalah gitu Iya, kan. iya. Terus Jadi antara kalau iya harus all out harus gitu all kan. out, iya. Terus kasih gue waktu, akhirnya aku mikir 1-2 hari, aku bilang oke. Jadi pertimbangannya apa? Aku pengen jadi perempuan yang lebih punya big impact aja sih ke perempuan-perempuan lain. Terutama yang juga seumuran sama aku dan mungkin statusnya seperti aku. Never stop dreaming, never stop learning. You can do it, you can try anything you want in the world. Gitu. Jadi any chance, any opportunity comes to you, kamu datang, kamu ambil itu, kamu lakuin kalau kamu mau. Gitu. Jadi lakukan apapun mungkin. Iya, gitu jadi ya. jangan stuck, jangan merasa flat dengan hidup ini. Jangan membatasi diri. Jangan Aku kayaknya nggak membatasi bisa. diri. Aku kayaknya bukan aku deh gitu ya. Iya. Dan kamu bilang kan, kamu ngerasa bahwa kamulah pemenang di hati anak kamu, Di hati betul-betul. anakku, iya. Jadi apa yang kenapa kamu merasa begitu? Apa yang ingin kamu sampaikan atau menjadi pelajaran buat anak kamu dengan keberadaan kamu ini? Jadi aku mau kasih contoh yang menurut aku baik untuk dia, bahwa kita hidup ini akan selalu ada kompetisi. Menang, kalah itu sesuatu yang biasa, karena dia masih kayak kadang-kadang kalau kalah melakukan sesuatu tuh kesel banget, iya. sedih banget, marah gitu. Jadi aku mau kasih lihat ke dia bahwa menang, kalah itulah hidup. Dan jalani aja gitu. Terus aku mau kasih lihat juga sama dia, kalau ibunya ini mau melakukan sesuatu itu pasti sepenuh hati, pasti dengan segala macam persiapan yang baik. Nah ini baru kita mau lihat ya, baru mau tanya nih, kamu ngapain aja persiapannya? Ya kan kamu bilang, kalaupun aku ikut, masa aku kalah gitu kan? Ya, jadi aku had no idea beauty pageant itu seperti apa. Ini pertama kali nggak pernah perhatiin apapun nggak juga. pernah perhatiin, nggak pernah tertarik, ya. Terus dan Miss Universe itu kan kayak considered yang topnya ya, top of beauty pageant lah di seluruh dunia. Langsung ikutnya yang gede gini juga. Aku nggak tahu bahwa aku tuh harus latihan jalan, karena aku setahu aku umur hidup aku tuh udah jalan kaki. Iya. Ini jalannya beda apa Jalannya lagi beda gitu apa kan? lagi, dan aku pernah di fashion show mungkin 3-4 kali gitu kan. Ternyata beda juga. Apa bedanya sih? Oh beda banget, harus ada. Jadi itu semua acting. Oh oke. Jadi harus ada ekspresi, harus kakinya tuh mantep, lurus banget. Terus powernya harus ada, tapi kelembutannya juga harus ada, anggunnya juga harus ada, jalannya juga, cara muternya juga ada, cara silangin kaki itu ada, tangan taruh di mana. Ini aku pikir aku nggak bungkuk, tapi mungkin aku kamu nggak tegak olahragawan banget. ya kan? Aku harus masih begini kurang. lagi, ya. Harus busungkan, harus benar-benar gitu. Dan itu benar-benar totally new. Totally new. Iya, Jadi aku tuh beda ya memperagakan busana sama kamu menunjukkan diri sebagai. Iya, jadi bukan mempertontonkan busana, tapi busana dengan miss-nya ini tuh harus menjadi satu kesatuan. Oke. Jadi akhirnya kamu belajar khusus sebelum itu atau pas di sana akhirnya belajar? Sebelum itu. Jadi aku panggil pasarela trainer yang tinggal di Paris. Aku terbangin ke sini untuk latihan intensif 4 hari, tapi dia sebenarnya orang Indonesia. Tinggal di sana dan namanya Putra Pasarela nama account-nya. Dia itu ngajarin semua kontestan beauty pageant dan sudah beberapa kali muridnya dia memenangkan beauty pageant. Jadi bukan cuma di Indonesia aja, murid-muridnya? Malta. Serius, kok kamu bisa nemu dia? TikTok. Sekarang cari-cari gitu kan, gimana sih cara jalannya. Terus ada satu orang ini kok kalau bikin konten kayak bare minimum queen attitude, kayak gitu-gitu. And how to save yourself when you're about to trip, kayak gimana cara nanggulanginnya kalau kamu mau jatuh gitu. Jadi aku tuh ngeliatin, terus aku beraniin DM aja. Aku bilang bisa nggak belajar gitu. Ya udah. Terus baju apa gitu, apa kan penampilan juga harus ada apa diet gitu-gitu. Kalau diet kan tiap hari aku diet. Tiap hari diet. Nggak harus ikut ini, aku pasti diet sih. Enggak, atau ada target kalau mau ikut ini harus nurunin sampai jadi berapa gitu enggak? Nggak ada. Enggak. Berat badan aku udah cukup pas. Oke, terus apa, public speaking atau udah? Public speaking. Public itu speaking? sulit buat aku.
Kenapa? Aku belajar. Aku nggak terlalu pinter ngomong. Aku banyak ide. Nah, as Miss Universe beda. Beda. Iya. Apa yang beda? I believe harus gitu. Dan nggak boleh ada Oke. ya. Terus dikasih waktu dalam Kalimatnya harus 1 positif menit. semua gitu. Harus cukup diplomatis juga. Tidak boleh terlalu frontal. keras, terlalu frontal. Jadi apa yang berubah setelah kamu mengikuti semua proses ini? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ngerasa apa? Aku ngerasa jalanku berubah sih sekarang. Sekarang jalannya lebih pede, Gitu ya. lebih feminin. Oke, ini kalau baca komentar-komentar netizen, apa yang ingin kamu jawab gitu ya? Coba kita lihat di komen. Ini mah peserta bayangan nggak sih? Cuma buat Bayaran, bayaran. Ada bukan cuma penonton bayaran, ini peserta bayaran. Cuma buat ramein aja katanya gitu. Kok miss sih? Kan udah missis katanya gitu. Ini janda, kok bisa ikut? Astaga. Sayangnya oplas, padahal wajahnya udah cantik banget. Gitu. Kamu kan sudah sadar bahwa kamu akan mengundang komentar. Ini kamu begitu baca. Kalau aku bisa jawab satu-satu peserta bayaran jelas tidak, gitu. Bahkan aku spend resources untuk semua training. Kok Miss sih kan udah Misses itu Konsepnya. ya namanya Miss Universe tapi peraturannya sudah berubah. Bahkan tidak ada batasan usia, batasan status, gitu. Jadi aku sih hanya berharap netizen itu lebih bijaksana, lebih kayak tanya aja emang kalau misalnya secara persyaratan tidak boleh, ya aku nggak mungkin ada di sini. Nggak mungkin keterima lah ya, gitu kan. Terus ada juga yang oplas gitu. Siapa sih yang nggak oplas? Come on. Iya. Iya lagi. Emang iya ya, salah ya. Emang kalau kalian ajang-ajang beauty pageant itu nggak ada yang Melakukan fixing, a little bit fixing gitu loh. Pasti ada. Iya. Iya. Betul. Oke. Dan aku nggak merubah wajah. Aku waktu itu kan, dan aku jujur sama semuanya bahwa hidung aku bengkok. It's real, kalian bisa lihat gitu. Iya. Secara estetik bengkok dan cuma diratain aja. Oh, gitu. Cuma kayaknya ini banget ya, netizen tuh kayak udah Ya karena mungkin ini kan tahun kemarin juga rame gitu ya. Tapi tahun ini lebih ramenya fokusnya karena ada banyak nama-nama yang udah terkenal. Kemudian ikut, ya kan? Ada Kirana Larasati, ada siapa lagi sih Oh, kemarin? Soraya. Ada siapa lagi tuh? Tumiwa. Sarah Sarah Tumiwa. Gitu kan orang, ini kan mereka udah pada terkenal ya, kenapa ikut Iya. gitu. Sehingga gitu. Ini beneran ikut apa cuma ngeramein aja gitu kan? Iya. Ya wajar sih, wajar pertanyaan itu. Oke. Nah ini yang kemarin nih juga, baru kemarin apa 2 hari yang lalu ya, ramai dari ajang Miss Universe ini yang di Thailand. Iya. Jadi ini apa sih ajang internasionalnya gitu ya, diselenggarakan di Thailand Iya, yang kemarin. betul. Kamu ngikutin nggak? Ngikutin dong. Oke, coba kita lihat. Ada Miss dari Meksiko ya, Miss dari Meksiko. Dia akhirnya walk out karena merasa diperlakukan tidak baik gitu oleh Iya. director Miss Universe Iya. Thailand. Deket ini videonya. Oke, kemudian udah ada permintaan maafnya sih ya. Tapi kamu sendiri melihat tuh gimana kejadian ini? Ada beberapa poin sih yang aku punya ini ya. Pertama, mengkonfront orang, apalagi perempuan, apalagi situasinya seperti itu di depan orang banyak, saya tidak setuju. Oke. Ya, bisa dilakukan dengan cara lebih baik dan sebenarnya kan kesalahpahaman ini terjadi di level Atasnya ya? atasan, bukan di level antara Pesertanya. atasan dengan peserta, gitu. Jadi apa yang dilakukan mungkin dia stres pada saat itu dengan banyaknya drama setiap hari, tetapi nggak boleh lah langsung ke pesertanya, langsung call out Meksiko, langsung seperti itu. Kemudian ada yang kedua memanggil security, what for? Iya kan? Kayak ada apa gitu ya? Ya. Lalu yang ketiga, aku appreciate ada permintaan maaf langsung di depan semua orang. Tetapi alangkah lebih baiknya ada satu lagi ditujukan khusus untuk Miss Meksiko, gitu. Karena nama Miss Meksiko benar-benar disebut dan itu membuat kita malu pastinya. Coba kita bayangin kita ada di situ tiba-tiba dipanggil suruh berdiri Iya. dan Iya. Dan ini Miss Diserang. Meksiko dia juga mewakili dirinya sendiri dan mewakili Meksiko kan tentunya gitu ya. Betul. Jadi iya, iya. masih ada drama-drama lain. Oh, ada? Ada banget. Oh, ada. Tapi ini yang paling viral. Enggak, setiap hari ada drama viral. Kamu akhirnya ngikutin ya? Ya, hanya sayangnya drama-drama ini jadi menutupi para kandidat yang seharusnya bersinar.
oke. Ya kan? Jadi karena tertutup dengan berita-berita drama ini, orang kan jadi lebih suka nontonin dramanya daripada ngeliatin Pesertanya dan Iya. prestasinya gitu ya. Gitu. Tapi kalau kamu ada di ruangan itu, ketika dia panggil security, kamu akan termasuk yang berdiri dan ikutan keluar nggak? Saya yang dipanggil atau yang bukan? Bukan, ya pada saat kejadian itu kan dia ikut cuma walk, manggil. ikut walk out atau enggak? Tidak. Enggak, kamu nggak ikut walk out. Enggak. Kenapa? Bukan ranahku. Oh, bukan ranahmu, sebagai solidaritas gitu. Bukan ranahku. Bukan. Dan aku kalau aku ada di sana, aku datang ke sana untuk berkompetisi, aku pun akan lebih cari aman. Oh ya, oke benar. Walaupun aku tidak setuju kan nggak berarti harus Iya, walk iya. out. Karena kompetisi masih terus berlangsung gitu. Oke, sekarang kita mau challenge ya kemampuan public speakingnya ini. Nah, untuk 1 menit kan dia harus jawab ya. Ini ada pertanyaan, boleh dijawab dalam bahasa Indonesia aja. Ya. Bagaimana cara mematahkan stigma-stigma negatif tentang status janda di kalangan masyarakat? Oke, silakan dimulai. Saya percaya tidak ada orang yang mau merasakan kesedihan, merasakan kegagalan terutama dalam hubungan keluarga. Tetapi itulah hidup, tidak semua yang kita mau bisa kita dapatkan. Bisa saja hal yang terburuk terjadi pada kita. Jadi saya rasa untuk semua masyarakat di luar sana, tidak dengan cepat mengadili orang-orang yang mempunyai masalah, karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di dalam keluarganya. Weh. Ini mempraktekkan semua ya. Saya percaya, saya rasa. Yang berikut ada lagi. Seperti apa sebaiknya sikap ibu tunggal yang baik dan berkelas dalam menghadapi situasi di mana mantan tidak mau bertanggung jawab terhadap anak? Sebenarnya ini isu yang saya bisa angkat. Karena di Indonesia itu sangat lemah sekali perlindungan terhadap perempuan dan anak. Dan dalam hal ini banyak sekali, mungkin juga saya alami, mungkin juga teman-teman saya alami, bahwa mantan suami atau ayah dari anak-anak itu tidak bertanggung jawab. Dan kalau kita bandingkan dengan negara lain, contohnya Korea, karena saya banyak teman orang Korea, sampai umur 18 tahun, apapun yang terjadi, seorang bapak harus menafkahi anaknya. Kalau tidak, masuk penjara. Itu pidana. Kalau di sini, belum ada ya? nggak ada. Well, kita bisa panggil polisi loh sebenarnya. Tapi nggak akan ada tindak lanjut Yang Iya, cukup tegas iya. gitu ya? Dan itu mestinya ini harus di raise awareness ini ya, karena kan janda banyak ya di Indonesia. Betul ya. sekali. Jadi apakah ini akan menjadi sebuah Nggak agenda tahu mau usulin ke DPR biar perlindungan anak perempuan dan anak ini lebih digiatkan lagi. ada perlindungan hukumnya begitu Ada ya? perlindungan, harus ada. Karena terlalu banyak anak-anak yang terlantar loh. Dan terlalu banyak perempuan yang mengambil fungsi laki-laki di dalam keluarga hanya karena seorang laki-laki tidak bisa bertanggung jawab. Oke. Ya betul sekali, setuju. Karena kalau ibunya harus terpaksa bekerja begitu ya, anaknya kemudian siapa yang ngurus? Iya kan? Kita bisa dapat bantuan dari keluarga juga, Iya. seperti aku dari mamaku, dari Iya, siapapun betul. itu. Tapi Tetapi kan tetap aja ya. itu sebenarnya bukan tugas kita loh. Iya. Untuk kepala jadi kaki jadi kepala. Catat, oke. Oke, next kita lanjut ke bahasan berikutnya. Ini adalah kegiatan Kirana Larasati, dia punya akun khusus untuk menjual pre-love gitu. Coba, ini ada videonya. Komen aja, dia kan jual nih. Tapi barang-barangnya memang barang-barang yang ya kalau di pre-love juga tetap harganya mahal lah menurut beberapa orang. Komentarnya sih yang menarik ya. Nyesel aku kemarin beli takjil es campur, harusnya bisa buat nambah-nambah beliin Birkin katanya. Ada yang bilang, mahalan sendal bekas nih daripada HP yang aku pakai buat komen ini katanya gitu. 65.000 aku ambil kak katanya. Baru mau nawar. Aku kira 100 ribuan. Nih Bu. Kan effort ya Ibu. Posting foto, bikin video. Video, Komennya gitu. Itu ada yang beli nggak sebenarnya akhirnya? Aku
aku sold out terus. Sold out terus. Sold out terus. Jadi biarin aja lah itu ada komen. Biar nggak apa-apa. Nggak Karena apa-apa. mungkin algoritmanya mungkin ada yang nyerempet-nyerempet kemana. Karena ada beberapa video itu yang viral. Jadi yang view-nya bisa sampai jutaan tuh ada aja. Padahal cuma pre-love ya. Iya, iya. Tapi sampai jutaan. Nah ya itu wajar kan orang tiba-tiba ngelihat kemudian komen. Ya mungkin bercanda, mungkin juga aku lagi kesel aku jadi jawabnya gimana gitu. Enggak, tapi ada satu video yang kita jadi bertanya-tanya ini ya. Ini pasal kamu ada videonya kan? Coba kita lihat videonya ini berikut. Bahwa handphone ini tuh ternyata bisa buat makro. Artinya bisa buat ngelihat hal paling kecil. Nah, aku coba praktekin pakai cincin berlian aku, ambil foto, terus emang benar bisa sampai makro banget. Jadi aku zoom terus dan kalian tahu nggak? Aku kaget banget. Ternyata berlian aku itu kotor. Ini didiemin dulu 15 sampai 20 menit. Oh baby, can really see. It's dirty. It is. I need to make a video. Ini airnya dari bersih, dari jernih. Ew. 很脏。可以说可以，很脏。很脏。Artinya kotor. Kan itu yang diajak ngomong dipanggil baby itu siapa? Pernah pernah jadi baby. Oh, pernah jadi baby. Oh, emang orang bisa bahasa Mandarin apa sama orang China? Orang sana, tapi ya. Life happen. Oh, life happen. Apa itu yang membuat kamu belajar bahasa Cina? Aku belajar bahasa Cina udah lama banget. Oh, apa itu gara-gara kamu belajar bahasa Cina akhirnya bisa dapat cowok dari sana? Ya mungkin. Oh, kalau gitu aku nanti besok belajar bahasa Cina. Cakap Biar dapat aktor drama Cina. Oke, nanti ada bintang tamu kita selanjutnya, ada Mimi Pri. Kita lihat dulu profilnya setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.